Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Channel ini membahas tentang manga ataupun anime sensei ya, mulai dari alur cerita, fakta menarik, dan juga profil karakter. Untuk video kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita manga The Next Dimension, chapter 82 sampai 83, karya Masami Kurumada. Nah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Shun dan Tenma terus bergegas menuju kuil Scorpio untuk mengejar Doko yang mengincar nyawa Athena. Saat guncangan dahsyat datang, Shun dan Tenma lalu terpental cukup jauh. Shion kaget karena baru kali ini merasakan gempa yang sangat dahsyat. Ia mencoba tetap tenang di kuil Aries. Di kuil Gemini, Abel pun sama baru mengalami gempa yang dahsyat seperti ini. Di seluruh kuil Parasen Emas kebingungan dengan kondisi di Sanctuary karena fenomena yang mengerikan akan segera datang. Guncangannya makin lama semakin membesar. Kemunculan kuil Ophiuchus di antara 12 kuil apakah akan menghancurkan seluruh tempat di Sanctuary? Kemudian disusul kemunculan 4 ular besar dan akhirnya kuil Ophiuchus benar-benar berdiri tegak di Sanctuary sebagai kuil ke-13. Di istana Hades, Pandora sedang memainkan harpa sambil memantau keadaan. Ia mendapat laporan tentang kebangkitan kuil Ophiuchus dari Spectre yang memantau di Sanctuary. Pandora tidak tahu dengan kebangkitan kuil Ophiuchus apakah akan menjadi baik ataupun buruk bagi tentara Hades. Ia pun memikirkan apakah harus menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Sanctuary atau menunggu dengan sabar. Di tempat Hyuga memasuki kuil Ophiuchus dari pintu belakang. Kuil tersebut memiliki aura yang sangat berbeda dibanding kuil-kuil yang pernah dimasuki Hyuga. Ia merasa bahagia karena berhasil sampai di kuil legendaris. Namun Hyuga masih bertanya-tanya apakah Odysseus dihidupkan kembali di dalamnya. Hyuga terus berlari agar bisa sampai lebih cepat ke dalam kuil. Tiba-tiba seluruh tubuh Hyuga seolah-olah pulih total. Rasa sakit di seluruh tubuhnya akibat pertarungan di kuil sebelumnya hilang. Tetapi pada saat yang sama Hyuga kehilangan kesadarannya. Di tempat Shiryu, ia sudah sampai di pintu masuk depan kuil Ophiuchus. Ia melihat kuil Ophiuchus tidak begitu berbeda dari 12 kuil lainnya. Tubuh Shiryu tiba-tiba merasa lebih baik. Tubuh dan jiwanya seperti sedang disembuhkan. Namun Shiryu pun sama, ia kehilangan kesadarannya. Di kuil Aquarius, Mystoria melihat luka-luka Shijima sembuh. Ia menyadari bahwa penyebab luka Shijima sembuh dari gelombang penyembuhan kuil Ophiuchus yang disebut dengan mystical hypnotherapy. Kuil Ophiuchus memancarkan kosmo yang sangat kuat hingga ke-12 kuil lainnya. Di tempat Kardinal, pendarahan dan luka yang ia derita hilang. Tangga yang masih ditutupi oleh mawar iblis pun lenyap begitu saja. Namun tiba-tiba ia mengantuk. Ia menyadari sedang mendapatkan serangan hipnoterapi mistik. Di kuil Leo, Leto melihat perubahan pada rambutnya yang tumbuh sedikit. Ia menjadi sangat kegirangan. Menurut Kaisar, gelombang penyembuhan kuil Ophiuchus sangat menakjubkan. Namun Kaisar tidak begitu senang karena ini adalah hipnoterapi. Sesuatu yang mengerikan di luar imajinasi akan segera terjadi. Setelah apa yang dikatakan Kaisar, tiba-tiba kepala Detol merasa agak pusing. Di seluruh kuil semua sen mengalami hal yang sama. Mereka semua sedang jatuh ke dalam tidur nyenyak oleh jurus kuil Ophiuchus. Kembali ke kuil Ophiuchus, Hyuga mulai tersadar. Ia bangun secara perlahan. Namun Hyuga kaget karena Athena tidak berada di sampingnya. Ia mulai khawatir apakah Athena baik-baik saja. Lalu terdengar seseorang berbicara kepada Hyuga. Ia berkata, "Sejak zaman mitos, Tuan Asclepius membawa dirinya ke bumi para dewa dan diusir dari tempat suci. Sejak saat itu, kami telah melindungi kuil Ophiuchus yang terkubur di dalam bumi. Kami percaya Tuan Asclepius akan bangkit, dan waktunya sudah dekat. Sekarang di dalam tubuh Odysseus dikatakan sebagai reinkarnasinya. Tuan Asclepius akan kembali ke Sanctuary. Diamlah, ini adalah tempat suci bagi orang sakit untuk menyembuhkan luka mereka." Hyuga kaget karena yang berbicara kepadanya adalah seekor ular berwarna emas yang sangat besar. Hyuga bertanya, "Siapa kamu?" Ia menjawab, "Aku adalah pelayan pria penjaga kuil Ophiuchus." Hyuga kembali bertanya, apakah benar Odysseus adalah satu-satunya yang bisa menyembuhkan racun Samael karena Athena terkena racun. "Apakah kau melihat Athena di sekitar sini?" Ular emas itu menjawab, "Apakah wanita muda yang pingsan di sebelahmu? Dia ada di dalam perutku." Melihat Athena berada di dalam perut ular emas, Hyuga sangat marah dan mulai memukuli perut ular agar bisa mengeluarkan Athena. Hyuga mengira ular tersebut memakannya. Namun ular tersebut menyuruh Hyuga menghentikan serangannya karena akan sampai ke Athena.
Ular tersebut kembali menjelaskan bahwa kuil Ophiuchus adalah tempat bagi orang sakit untuk menyembuhkan luka mereka tanpa memperhatikan musuh ataupun sekutu. Athena sudah berada di ambang kematian. Seandainya ular emas membiarkan Athena di dalam keadaan seperti itu, dia pasti sudah mati. Tapi di dalam rahimnya Athena selamat dari kematian. Ular emas lalu mengeluarkan Athena dari tubuhnya dengan berada di dalam sebuah telur kosmo. Untuk saat ini Athena akan tetap hidup. Hidup matinya akan diputuskan setelah kebangkitan Odysseus. Ular emas lalu mengeluarkan klot emas Ophiuchus yang telah ia jaga sejak zaman mitos, yang pada saat ini akan ular emas berikan kepada penggunanya. Di tempat Sun berhasil sadar lebih dulu daripada Tenma. Ia mencoba membangunkan Tenma, namun itu percuma. Tenma sulit untuk dibangunkan. Namun Sun bertanya-tanya kenapa hanya dia yang tersadar. Sun tidak ada waktu untuk berdiam diri, karena Sun mengkhawatirkan kondisi Athena. Ia pun memutuskan untuk pergi sendirian meninggalkan Tenma. Sun berharap setelah sadar Tenma segera menyusulnya. Kembali ke kuil Ophiuchus, Hyuga melihat dengan jelas klot emas Ophiuchus. Ular emas memberitahu bahwa ini perpisahan dan tugasnya akhirnya selesai. Ia bisa beristirahat dengan tenang. Kemudian ia pun menghilang. Di seluruh sanktuari, ular-ular yang muncul semuanya menghilang kembali. Tiba-tiba klot emas Ophiuchus yang berada di hadapan Hyuga terbang pergi dan masuk ke kuburan Odysseus. Sun yang sedang menaiki tangga menuju kuil Scorpio juga melihat saat klot emas Ophiuchus melayang terbang. Dan akhirnya saat emas ke-13 Ophiuchus Odysseus, sang reinkarnasi Asklepios, kini bangkit dari kuburnya. Nah, itulah untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.